Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah Maflaudiana dari tingkat 2 reguler 2. Di sini saya akan mempraktikkan tentang 60 langkah APM. Yang pertama, mengenali tanda dan gejala kala 2. Ibu, apakah ibu ada rasa ingin meneran? Oh, ada ya, Bu. Baik, yang pertama, ibu merasa ada dorongan kuat untuk meneran. Lalu, ibu merasa adanya tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina. Perineum tampak sudah menonjol. Vulva dan sphincter ani sudah membuka. Kemudian memastikan peralatan lengkap. Di sini ada 2 buah bengkok, ada wastafel, air DTT dan air klorin, lalu ada handscoon, ada korentang, ada alat untuk mengecek DJJ, lalu ada kapas DTT, jam tangan, lalu ada handscoon steril, ada oksitosin, 1 buah spet, kemudian 1 set alat dalam partu set. Kemudian ada 1 set APD, handuk besar, alas ibu, baju ganti bayi, kemudian ada pakaian dalam ibu. Kemudian di sini ada air klorin dan air DTT. Kemudian persiapkan alat. Buka spet, masukkan ke dalam partu set, lalu patahkan ampul. Kemudian pakai APD. Kemudian, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah efektif. Kemudian pakai handscoon sebelah kanan. Buka partu set, lalu masukkan oksitosin ke dalam spet 3 cc. Setelah itu, dekatkan setengah kohar. Dekatkan kapas DTT dan dekatkan bengkok kepada ibu.
Pakai handscoon sebelah kiri. Kemudian membersihkan vulva dan perineum. Bersihkan labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, lalu vestibulum hingga anus. Kemudian melakukan periksa dalam. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dalam kepada ibu ya, Bu. Tarik nafasnya, Bu. Masukkan jari tengah, susul jari selanjutnya. Periksa ketuban utuh, presentasi belakang kepala, petunjuk ubun-ubun kecil, pembukaan sudah lengkap. Kemudian masukkan setengah koher dengan melindungi bagian yang tajam, lalu torehkan. Setelah itu biarkan air ketuban membasahi tangan pemeriksa. Air ketuban jernih. Setelah itu, dekontaminasi sarung tangan. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5. Lepaskan sarung tangan secara terbalik. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah efektif. Kemudian periksa denyut jantung pada janin. Ibu, di sini saya akan memeriksa denyut jantung pada janin ibu ya, Bu. Detak jantung pada janin ibu 130 kali per menit ya, Bu, normal. Ibu, ini pembukanya sudah lengkap. Nah, Ibu di sini saya akan mengajarkan kepada Ibu untuk teknik menaran ya, Bu. Baik, Ibu nanti mata Ibu melihat ke arah perut ya, Bu. Jangan mejam. Gigi Ibu dikatupkan atau gigi bertemu gigi menggereget gitu ya, Bu. Dagu Ibu menempel pada dada Ibu dan tangan Ibu nanti berada di lipatan paha Ibu ya, Bu. Dan Ibu di sini mau didampingi dengan siapa? Dengan suami. Oh baik Bu, kalau begitu saya akan panggilkan suami Ibu ya, Bu. Baik, silakan masuk, Pak. Bapak di sini teman istrinya ya, Pak. Beri semangat kepada istrinya, Pak. Setelah itu pasang handuk di atas perut Ibu. Dan letakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong Ibu. Ibu dibantu sedikit ya, Bu, diangkat bokongnya. Iya, pintar ya, Bu. Angkat lagi ya, Bu. Iya. Lalu pakai sarung tangan DTT atau sarung tangan steril pada kedua tangan.
Ibu, jika sudah terasa kontraksi meneran ya Bu, seperti yang sudah saya ajarkan tadi. Dan jika kontraksi melemah, Ibu dapat beristirahat. Ayo Bu, terus Bu. Sudah tampak Ibu kepalanya, ayo Bu. Meneran ya Bu, seperti tadi Bu. Iya, pintar Ibu. Kemudian tunggu bayi dan bersihkan mata, hidung, dan mulut pada bayi. Kemudian, periksa adanya lilitan tali pusat atau tidak. Setelah kepala lahir, tunggu putaran paksi luar yang berlangsung secara spontan. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparietal. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah untuk melahirkan bahu depan dan gerakan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Setelah itu, satu tangan menyangga kepala dan bahu belakang, tangan yang lain menelusuri lengan dan siku anterior bayi serta menjaga bayi terpegang dengan baik. Lalu, lakukan penilaian sepintas. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan dan bergerak aktif. Bersihkan bayi, keringkan badan dan tetap menjaga kehangatan bayi. Setelah itu, gantikan handuk yang basah dengan kain yang kering dan bersih. Lalu, letakkan handuk yang basah ke dalam tempat pakaian kotor. Kemudian, periksa kembali uterus untuk memastikan hanya ada satu bayi yang lahir atau hamil tunggal. Baik Ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin kepada Ibu ya Bu. Suntikan oksitosin di sepertiga distal lateral pada paha sebelah kanan. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Lalu dorong isi tali pusat ke arah ibu sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Lalu lakukan pemotongan atau pengguntingan tali pusat di antara 2 klem dengan tetap melindungi perut bayi. Setelah itu, lakukan IMD, berikan bayi kepada ibu. Ibu, ini bayinya nanti ditaruh di pertengahan payudara ibu ya Bu, agar nanti sang bayi dapat mencari puting susu sendiri ya Bu. Kemudian, pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Ibu, jika nanti ada kontraksi, Ibu meneran ya Bu.
Tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau atas secara hati-hati. Ayo ibu, terus bu. Iya bu, pintar. Ayo bu. Ibu hanya boleh meneran, tetapi tali pusat hanya ditegakkan, tidak boleh ditarik secara kuat. Saat plasenta muncul, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin. Kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan meses uterus dalam 15 detik 15 kali. Kemudian evaluasi kemungkinan adanya pendarahan. Bila ada robekan, maka lakukan penjahitan. Lalu periksa apakah ada gumpalan darah yang tertinggal. Lalu periksa kedua sisi plasenta. Maternal, fetal, pastikan plasenta telah dilahirkan lengkap. Tidak ada darah yang tertinggal. Kemudian masukkan plasenta ke dalam kantong plastik atau tempat khusus. Lalu pastikan kandung kemih kosong. Ibu, kandung kemihnya kosong ya bu. Kemudian celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Bersihkan dari noda darah dan cairan tubuh. Kemudian bilas di air DTT tanpa melepas sarung tangan, kemudian keringkan. Bapak, di sini saya akan mengajarkan kepada Bapak untuk meses uterus. Caranya, lakukan putaran 15 kali dalam 15 detik ya, Pak. Kemudian evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Ibu, bokongnya agak diangkat ya bu. Iya, pintar ya bu. Jumlah kehilangan darah itu 150 cc. Kemudian letakkan ke dalam tempat infeksius. Kemudian bersihkan ibu dari darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Maaf ya bu, saya bersihkan dulu ya bu. Lalu, bersihkan lingkungan sekitar ibu menggunakan larutan klorin 0,5%. Ibu, saya bersihkan ya bu di area sekitar ibu. Setelah itu, pakaikan pakaian dalam ibu. Ibu, saya pakaikan ya bu. Agak diangkat sedikit bu bokongnya. Iya, pintar ya bu. Maaf ya bu. Baik bu, apakah ibu sudah merasa nyaman? Sudah ya bu. Lalu tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Setelah itu, cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Dan buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Lalu lepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin secara terbalik. Kemudian lakukan cuci tangan dengan 6 langkah efektif.
Saya ambil ya Bu bayinya, akan saya berikan vitamin dan akan memeriksa bayi Ibu ya Bu. Maaf ya Bu. Kemudian pakai sarung tangan bersih atau sarung tangan DTT. Lalu lakukan perawatan tali pusat dengan menggunakan kasa steril. Kemudian lakukan pengukuran pada kepala bayi dan lakukan pengukuran pada dada bayi. Setelah itu pakaikan baju bayi dengan tetap melindungi tali pusat bayi. Lalu, cek suhu tubuh bayi. Berikan salep mata profilaksi infeksi dalam 1 jam pertama kelahiran. Lalu, cek pernafasan pada bayi dengan memegang dada bayi secara lembut. Pernafasan bayi normalnya 40-60 kali per menit. Lalu cek suhu tubuh bayi. Suhu tubuh bayi 36,5 derajat Celcius. Setelah itu, ukur panjang tubuh bayi. Panjang tubuh bayi 48 cm. Kemudian berikan vitamin K1 di paha kiri bawah lateral.
Setelah itu, kenakan bedong pada bayi. Lalu, timbang bayi dengan mengenakan pakaian lengkap. Berat badan bayi dengan pakaian lengkap 3000 gram. Berat pakaian pada bayi 200 gram. Maka berat badan pada bayi 3000 gram dikurang 200 gram yaitu 2800 gram. Lalu berikan bayi kepada ibu. Maaf ya Bu, ini bayinya sudah saya berikan vitamin dan melakukan pemeriksaan pada bayi ibu. Setelah 1 jam pemberian vitamin K1, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan bawah lateral. Lalu lepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin secara terbalik dan melepaskan APD. Lalu cuci tangan dengan 6 langkah efektif. Kemudian keringkan dengan kain kering dan bersih. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.